Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari Allah Al-Ali, Dat yang maha tinggi, Al-Azim, Dat yang maha agung. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa-tuqa wal-afafa wal-ghina, amin ya rabbal alamin. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna lillahi ahlina minan nas. Qalu man hum ya Rasulullah? Qala ahlul Qur'an, ahlullahi wa khassatuh. Sesungguhnya Allah memiliki keluarga dari kalangan manusia. Para sahabat bertanya, siapa mereka ya Rasulullah? Keluarga Allah dari kalangan manusia siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ahlul Qur'an. Ialah merekalah ahlullah wa khassatuh, keluarga Allah dan orang-orang kekhususannya. Kalau kita pengen masuk dalam golongan ini, golongan yang istimewa, golongan yang spesial, maka kita harus banyak-banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Tidak harus menjadi hafizul Quran, karena untuk menjadi hafizul Quran dalam usia sudah tidak mudah, juga berat. Kalau anak-anak kita, cucu-cucu kita, mahasiswa masih memungkinkan mulai menghafal, bahkan mungkin belum punya hafalan sama sekali, posisinya masih sebagai mahasiswa masih memungkinkan karena otaknya masih bagus untuk menghafal. Dan Sa'ad Al-Ghamidi, Imam Masjid Riyadh, beliau sendiri memulai menghafal sudah umur 25 tahun, alias sudah lulus kuliah begitu. Jadi masih memungkinkan. Nah, bagi yang tidak memungkinkan karena udzur, untuk menjadi golongan yang spesial tadi bisa dengan yang lainnya. Banyak membaca, banyak mengulang-ulang hafalan yang telah dihafal, banyak membaca tafsir dan mentadabburinya dan seterusnya. Alhamdulillah, setiap Kamis pada maghrib dengan izin Allah kita sama-sama berinteraksi dengan Al-Quran dengan mentadabburinya. Malam ini kita memulai ayat 99, tetapi akan kita ulangi sekilas ayat 98-nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yaqdumu qaumahu yawmal qiyamah fa'aradahumun nar wa bi'sal wirdul mawrud. Dia Fir'aun berjalan di depan kaumnya di hari kiamat, lalu membawa mereka masuk ke dalam neraka. Neraka itu seburuk-buruk tempat yang dimasuki. Barakallahu fiik. Allah memberitahukan kepada kita bahwasanya pada hari kiamat nanti Fir'aun memimpin orang-orang yang ketika di dunia mengikuti dia, menjadi pengikut dia. Orang-orang Fir'aunisme akan mengikuti Fir'aun. Masalahnya ngikutinya kemana? Ngikutinya kemana? Ngikutinya ke neraka. Maka neraka adalah bi'sal wirdul mawrud, seburuk-buruknya tempat yang didatangi. Wirdun artinya datang. Wirdun artinya datang.
Hada warid minan nabi. Misalnya Syekh mengatakan hada warid minan nabi. Ini datangnya dari Nabi. Nah, kalau kita setelah sholat bilangnya wirid dari kata wirdun, karena lafaz-lafaz yang dibaca setelah sholat itu lafaz-lafaz yang sudah ditentukan dari Nabi. Mulai dari istighfar, astagfirullah, 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 Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalil ikram. Copas yang datangnya dari Nabi, maka disebut wirid yang datangnya dari Nabi. Wirdun artinya datang. Disebut wiridan, tetapi lafaz-lafaznya kreasi sendiri, ya tidak tepat disebut wiridan. Nah, ini wirdun artinya datang. Bi'sal wirdul maurud. Neraka adalah seburuk-buruknya tempat yang didatangi. Diikuti, tapi bukan diajaknya kemana, bukan digiringnya kemana, melainkan ke neraka. Sekaligus ayat ini menunjukkan, sebagaimana sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, manusia pada hari kiamat akan dikelompok-kelompokkan sesuai dengan mereknya. Sesuai dengan mereknya. Fir'aunisme, ya bersama Fir'aun. Kemudian Qarunisme, ya bersama Qarun. Dan yang lain-lainnya. Naudzubillah min dzalik. Semoga kita dikelompokkan bersama Nabi SAW dan para sahabat. Amin ya rabbal alamin. Sekarang kita lanjutkan ayat yang berikutnya, ayat 99. Wa utbi'u fi hadhihi la'natan wa yawmal qiyamah bi'sar rifdul marfud. Dan mereka diikuti dengan laknat di sini di dunia, dan begitu pula pada hari kiamat. Laknat itu seburuk-buruk pemberian yang diberikan. Wa utbi'u, mereka diikuti. Wa utbi'u, mereka diikuti. Kalau yang sudah belajar sorof pasti nyambung. Kalau atba'u mengikuti, kalau utbi'u diikuti. Wa utbi'u, mereka diikuti fi hadhihi, di ini maksudnya di dunia, laknatan, laknat. Wa yaumal qiyamah, dan pada hari kiamat. Bi'sar rifdu al-marfud, betapa buruk bantuan yang diperbantukan. Bi'sar rifdul marfud, betapa buruk pemberian yang diberikan. Itu makna rifdun. Bi'sar rifdul marfud, betapa buruk pertolongan yang ditolongkan. Itu artinya. Kita bacakan dari As-Sa'di. As-Sa'di menggabungkan 98 dan 99. Yaqdumu qaumahu yaumal qiyamah fa'aradahumun nar wa bi'sal wirdul mawrud wa utbi'u fi hadhihi la'natan wa yaumal qiyamah bi'sar wirdul marfud wa utbi'u fi hadhihi, mereka diikuti di ini. Apa tafsirnya di ini? Hadhi kan ini. Wa utbi'u, mereka diikuti fi hadhi, di ini, diikuti di ini. Maksudnya fit dunya, di dunia. Jadi diikuti di dunia. Diikuti dengan apa? Laknatan, dengan laknat. Mereka sebelum di akhiratnya, di dunia sudah diikuti dengan laknat. Padahal yang kita harapkan, kita sepak terjang kita, rahmat yang mengikuti kita, rahmat yang berlimpah pada kita. Kebalikannya rahmat adalah laknat. Lah ini Allah menginformasikan, wa utbi'u fi hadhihi, mereka telah diikuti di ini ketika masih di dunia,
laknatan dengan laknat. Wa yaumal qiyamah, dan pada hari kiamat, ay yal'anuhumullahu wa malaikatuhu wan nasu ajma'un fid dunya wal akhirah. Nah, nanti pada hari kiamat juga dilaknat. Jadi 2 kali dilaknat. Yang melaknat siapa? Kata Syekh As-Sa'di, yang melaknat Allah, malaikat, dan seluruh manusia. Laknat di dunia mungkin berdampak hanya sakit hati sebentar barangkali ya. Orang dilaknat-laknat, itu fulan payah, itu fulan kurang ajar, itu fulan modar apa. Itu bentuk-bentuk laknat di dunia. Barangkali berdampak kepada perasaan sakit, tidak nyaman. Tetapi kalau laknatnya laknat di akhirat itu adab. Sehingga sudah diadab, kemudian menjadi bertambah-tambah dengan laknat yang datangnya dari Allah, dari malaikat, dan dari manusia seluruhnya. Bi'sa ribdul marfud. Apa tafsirnya Sa'di? Bi'sa ribdul marfud. Kalau bahasa Arabnya, bi'sa, betapa buruk. Bi'sa, betapa buruk. Ar-ribdu, bantuan. Al-marfud, yang diperbantukan. As-Sa'di mentafsirkan, bi'sa ma istama'a lahum wa taraddafa alaihim min adabillah wa la'natid dunya wal akhirah. Jadi bi'sa ribdul marfud, betapa buruk pemberian yang diberikan, betapa buruk bantuan yang diperbantukan, di mana berkumpul pada mereka, di mana berkumpul pada mereka, di mana bertumpuk-tumpuk pada mereka azab Allah, ditambah dengan laknat, bukan saja di akhirat tetapi sejak di dunianya. Kita membayangkan, memahami bi'sa ribdul marfud begini. Ada orang butuh bantuan, dia benar-benar berharap. Ada orang datang tapi jotos, dia masih berharap ada bantuan karena butuh banget dibantu. Ada orang dia memberikan, tapi pemberiannya berupa nempeleng. Yang pertama jotos, yang kedua nempeleng. Dan dia masih berharap karena memang benar-benar butuh dibantu. Ada orang datang memberikan pemberian, apa pemberiannya? Nendang. Nah, itu bertubi-tubi. Ini yang dimaksud bi'sa ribdul marfud, bertubi-tubi semacam itu. Ini tafsir As-Sa'di. Majtama' lahum wa taraddafa alaihim min adabillah wa la'natid dunya wal akhirah. Jadi sungguh berkumpul pada diri mereka, bertumpuk-tumpuk pada mereka adab Allah, bukan saja di akhirat tetapi sejak masih di dunia. Itu As-Sa'di. Kemudian Al-Baghawi menegaskan sisi bahasa, bi'sa ribdul marfud ay al-aunul mu'an. Dalam Al-Baghawi, ar-ribdul marfud, bi'sa ribdul marfud ay al-aunul mu'an, betapa buruk bantuan yang diperbantukan. Wakila al-ata'ul mu'ta, betapa buruk pemberian yang diberikan. Wadzalika annahum taraddafat alaihim al-la'natani, la'natun fid dunya wa la'natun fil akhirah. Yang demikian karena berkumpul pada mereka laknatani, 2 laknat. Bukan saja di akhiratnya tetapi sejak di dunia sudah dilaknat, bertumpuk-tumpuk. Nah, bertumpuk-tumpuk inilah diungkapkan dengan bi'sa ribdul marfud.
Jadi Fir'aun di dunia diikuti sedemikian rupa, tetapi yang mengikuti mereka bukan rahmat, yang mengikuti mereka adalah laknat. Itu masih di dunianya, belum nanti di akhiratnya. Maka bi'sar rifdul marfud. Kita bacakan dari Al-Wasit. Apa yang dimaksud dengan bi'sar rifdul marfud? Al-ata wal-aun. Al-ata pemberian, al-aun bantuan. Sebagaimana disebutkan pada tafsir yang lainnya, seburuk-buruknya bantuan yang diperbantukan, seburuk-buruknya pemberian yang diberikan. Bi'sal ata al-mu'ta lahum tilka la'na al-mudha'afah allati labisatuhum fid dunya wal akhirah. Betapa buruk pemberian yang diberikan berupa laknat yang berlipat-lipat ganda yang dikenakan pada mereka di dunia dan di akhirat. Masih di dalam tafsir Al-Wasit, faka'annahu subhanahu wa ta'ala yaqulu hadhil la'nah yal ata al-mu'ta min fir'aun li'atsba'ihi alladzina kanu min khalfihi kaqati'il aghnam alladzi yasiru khalfa qa'idihi biduni tafakkurin aw tadabburin. Ini lebih dijelaskan lagi pengertian bi'sar rifdul marfud. Seakan-akan Allah ketika berfirman wa utbi'u fi hadhihi la'natan wa yaumal qiyamah bi'sar rifdul marfud. Seakan-akan di sini Allah mengatakan itulah pemberian yang diberikan oleh Fir'aun bagi para pengikutnya, seperti rombongan kambing yang ikuti yang paling depan. Maka siapapun kambing yang di belakangnya adalah bagian dari kambing yang di depannya. Nah, demikian juga Fir'aun paling depan. Maka orang-orang yang mengikutinya adalah berombong-rombong bagian yang di depannya. Mereka berharap mendapatkan kebaikan, mendapatkan kenikmatan, mendapatkan apa yang menguntungkan. Tetapi justru yang didapatkan adalah keburukan, kejelekan, laknat masih di dunia. Kita mengetahui di dunia diapakan? Ditenggelamkan di dalam laut. Belum di akhiratnya juga demikian. Jadi mengikutinya ini, kata tafsir Al-Wasit, mengikutinya tanpa tafakkur, tanpa berpikir, tanpa tadabbur, tanpa merenung, ngikut saja. Ini pengertian bi'sar rifdul marfud. Sama seperti orang-orang yang mengikuti ru'asanya, orang-orang yang mengikuti seniornya, tanpa berpikir, tanpa tadabbur, tanpa tafakur berpikir, tanpa tadabbur merenung, ngikut saja. Ternyata endingnya di akhirat menyesal luar biasa, dan penyesalan di akhirat yang gak ada tempat kembali. Sudah. Sebagaimana di dalam surat Al-Furqan, kita buka, Bapak Ibu silakan buka surat yang ke-25 ayat 28-29. Ayat 28-29. Ini gambaran bi'sar rifdul marfud,
diikuti teman-teman, ternyata kok bukan kebaikan. Diikuti teman-teman luar biasa, berharap ada kebaikan, tetapi kok kesengsaraan. Ini gambaran di Sarridul Marfud. Al-Furqan ayat 28-29. 28-nya dulu. Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Wahai celakaku, kiranya dulu aku tidak menjadikan si fulan itu teman akrabku. Laqad adallani 'anil dzikri ba'da idh ja'ani wa kana asy-syaitanu lil insani khadula. Sungguh dia telah menyesatkan aku dari peringatan Al-Quran ketika Al-Quran itu telah datang kepadaku, dan setan memang pengkhianat manusia. Jadi ketika di dunia ngikut saja, pokoknya mereka banyak, masa ngikuti yang sedikit, yang banyak dong diikuti. Tetapi rupanya bukan berlimpah rahmat, berlimpah laknat. Karena itu bukan komunitas, bukan majmu'ah, bukan perkumpulan yang dilimpahin rahmat. Karena menyelisihi syariat. Ikut saja tanpa berpikir, tanpa merenung, ikut saja. Di akhirat menyesal. Ya laitani takhudtu. Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Sekiranya dulu di dunia aku tidak menjadikan dia sebagai yang aku ikuti. Laqad adallani 'anil dzikri. Ternyata mereka telah menyesatkan aku dari dzikri, dari kebenaran. Ba'da idh ja'ani, padahal kebenaran telah datang kepadaku. Tetapi aku malah tinggalkan kebenaran karena asal ngikut, gak pakai mikir, gak pakai merenung. Nah ini yang dimaksud bi'saribdul marfud. Betapa buruk bantuan yang diperbantukan kepada mereka. Betapa buruk pemberian yang diberikan kepada mereka. Tahu-taunya ke neraka. Jadi ngikut saja. Sekaligus ayat ini menunjukkan celaan kepada orang yang gak mau ngaji. Sekaligus ayat ini mengandung faedah celaan kepada orang-orang yang tidak perhatian kepada ilmu. Maka ini menunjukkan tercelanya orang bodoh. Yang dimaksud bodoh dari syariat. Karena Allah menyebutnya bi'sarridul marfud. Betapa buruk pemberian yang diberikan pada mereka, betapa buruk bantuan yang diperbantukan kepada mereka, karena ternyata digiringnya ke neraka. Gak mau mikir sih, gak mau merenung sih. Nah, para jamaah rahimakumullah, Nabi di dalam prakteknya sesuatu yang telah dilaknat itu gak boleh barengin rombongan Nabi. Padahal laknat yang tidak terkait dengan akidah, laknat yang terkait dengan binatang, bukan terkait dengan akidah yang berdampak selamat atau tidaknya kita di akhirat nanti. Tapi dilaknat terkait dengan binatang. Nabi gak mau ada binatang yang telah dilaknat barengin kita, gak mau. Apalagi laknat yang terkait dengan akidah, pemahaman yang berdampak kepada penderitaan di akhirat. Suatu ketika Nabi dalam perjalanan bersama rombongan. Di tengah-tengah rombongan itu ada seorang wanita dengan kendaraan onta yang barang-barangnya rombongan dititip sama dia. Barang-barangnya rombongan dititip sama dia. Tetapi kemudian ketika mendaki di suatu tempat yang agak nanjak dan agak susah, ontanya dia melambat, membuat sebel si pemiliknya.
Ada si pemilik ini melaknat ontanya, ngata-ngatain dengan keburukan, ngata-ngatain dengan kejengkelan. Maka pas Nabi melihatnya dan dia juga pas melihat Nabi, maka Nabi tahu persis, ambil barang-barang kalian, kata Nabi. Kan barang-barangnya dibawa di onta ini, ambil barang-barang kalian. Jangan sampai onta yang telah dilaknat barengin kita. Jangan sampai ada barang-barang yang diambil dan onta yang telah dilaknat tadi nggak boleh barengin lagi, maka dibiarkan jalan dan nggak ada yang memperdulikan. Terus orangnya gimana? Ya otomatis orangnya ya jalan karena ontanya harus dipisah. Itu padahal sesuatu laknat terkait dengan binatang, nggak boleh barengin dengan rombongan. Jadi yang kita harapkan, yang barengin kita adalah keberkahan. Ini majelis seperti ini, majelis yang mendatangkan rahmat, mendatangkan keberkahan. Nabi SAW menginformasikan ada malaikat yang diutus secara khusus mencari majelis dzikir, mencari halaqah dzikir, ditugas secara khusus. Ada dalam Riyadhus Shalihin pada bab fadlu halaqati dzikri, bab halaqah dzikir. Nah, ketika malaikat mendapati majelis dzikir, halaqah dzikir, maka malaikat itu menaunginya dengan sayap-sayapnya. Menaunginya dengan sayap-sayapnya sampai ke langit dunia, langit yang paling dekat. Setelah itu malaikat menghadap Allah Azza wa Jalla. Allah bertanya, apa yang kalian jumpai? Mereka berzikir kepada engkau. Apa yang mereka harapkan? Surga ya Allah. Apakah mereka sudah melihat surga? Belum ya Allah. Gimana kalau melihat surga? Tentunya lebih berharap lagi ya Allah. Apa yang mereka takutkan? Neraka. Apakah mereka sudah melihat neraka? Tidak ya Allah. Gimana kalau melihat neraka? Tentunya lebih takut lagi ya Allah. Terus apa yang mereka inginkan? Ampunanmu ya Allah. Maka Allah berfirman, aku telah ampuni mereka. Aku telah ampuni mereka. Kemudian Allah membangga-banggakan siapa saja yang ada di majelis itu, dibangga-banggakan di hadapan para malaikat. Kemudian ada malaikat yang mengatakan, ya Allah, tapi ada orang yang tidak termasuk di majelis zikir itu. Dia itu berada di majelis zikir karena ada hajat, mau pinjam duit buat beli cilok. Nah, bukan dari awal tergabung di majelis zikir, tapi datang karena ada hajat. Tidak rugi berteman dengan orang yang bermajelis zikir. Allahu Akbar. Nah, ini kan hadis yang sering dibawakan oleh mereka sebagai dalil bolehnya zikir berjamaah. Itu salah fatal. Itu salah fatal. Ini bukan al-dzikru al-jama'i, tidak menunjukkan demikian zikir berjamaah, tapi menunjukkan al-ijtima' ala dzikri, berkumpul untuk zikir. Syekh Utsaimin menjelaskan, Syekh bin Baz menjelaskan, Ibnu Taimiyah menjelaskan, dan yang lainnya itu yang saya baca, bahwasanya ini tidak ada dalil yang menunjukkan untuk zikir berjamaah, tetapi berkumpul untuk zikir. Boleh, ayo kita kumpul-kumpul. Kumpul apa untuk zikir? Masing-masing, sendiri-sendiri. Cuma kumpul bareng. Yang satu sendiri tasbih, tahmid, takbir. Yang lainnya juga sendiri mungkin baca Al-Quran. Yang lainnya mungkin murojaah. Termasuk dari makna ini adalah mempelajari ayat-ayat Al-Quran, itu zikir. Nah, ini yang dirahmati, yang mendatangkan rahmat, yang diberkahi. Nah, ini yang seharusnya berlimpah pada kita rahmat dan keberkahan semacam ini. Jangan menempel pada kita laknat-laknat, jangan. Maka kita harus mengupayakan apa saja yang mendatangkan rahmat. Jangan seperti Fir'aun,
wa utbi'u fi hadhihi la'nah, diikuti di dunia laknat, wa yaumal qiyamah, demikian juga dari kiamat. Jadi di dunia sudah terlaknat sampai hari kiamat. Nah, kalau kita selalu mengupayakan majelis-majelis yang berlimpah rahmat, keberkahan semacam ini, insya Allah di dunia dilimpahkan rahmat sampai hari kiamat nanti. Rahmat di dunia banyak sekali dampaknya. Hidupnya nyaman, plong, mustarihul qalbi, hatinya selalu lapang, mutmainun nafas, jiwanya selalu tenang, meskipun keadaannya bagaimanapun dan bagaimanapun, karena rahmat berlimpah. Tapi orang yang keadaannya barangkali lebih secara harta, kedudukan, dan yang lainnya, tapi selalu sumpah, karena gak ada rahmat. Nah, itu masih di dunianya, belum di akhiratnya. Nah, ini Allah menginformasikan Fir'aun di dunia sudah dilaknat, dan nanti di akhiratnya laknat yang bertumpuk-tumpuk diistilahkan dengan bi'sar riddul marfud. Nah, itu diistilahkan dengan, disebutkan dalam Al-Quran dengan bi'sar riddul marfud. Sekarang dari tafsir At-Tabari kita nukilkan sedikit saja. Dari tafsir At-Tabari ayat 99 ini, wa utbi'u fi hadhihi la'natan wa yawmal qiyamah qala la'natun ukhra. Ini Imam Mujahid. Imam Mujahid, kita sering menyampaikan siapa Imam Mujahid, murid Ibnu Abbas. Bagaimana belajar tafsir dengan Ibnu Abbas? 3 kali khatam. 3 kali khatam bagaimana? Per ayat, dari Al-Fatihah sampai Anas, per ayat, khatam pertama, khatam kedua, khatam ketiga. Itu Mujahid. Imam Mujahid mengatakan, mereka, Fir'aun dan konco-konconya, diikuti di dunia ini dengan laknat, wa yaumal qiyamah, dan pada hari kiamat, laknat yang lainnya. Jadi bukan laknat ketika di dunia, laknat yang lainnya, laknat di akhirat. Sekarang kita lanjutkan ayat 100. Ayat 100. Dzalika min amba'il qura naqussuhu 'alaik minha qa'imun wa hasid. Itulah beberapa berita tentang negeri-negeri yang telah dibinasakan yang kami ceritakan kepadamu Muhammad. Di antara negeri-negeri itu sebagian masih ada bekas-bekasnya dan ada pula yang telah musnah. Dzalika, itu, demikianlah, min amba'il qura, sebagian berita-berita kampung-kampung. Dzalika, itu, demikianlah, min amba'i, dari berita-berita. Anba jamak dari naba'un. Naba'un berita. Naba'un berita. Surat An-Naba, surat berita. Apa pertamanya surat An-Naba? Amma yatasa'alun anin naba'il azim. Amma yatasa'alun, mereka saling bertanya. Amma yatasa'alun, tentang apa mereka saling bertanya? Anin naba'il azim, tentang berita besar. Naba'un berita, jamaknya anba. Kenapa utusan Allah disebut nabiyun? Ya dari akar kata yang sama, naba'a yanba'u nabiyun, karena Nabi memberikan berita wahyu. Jamaknya naba'un anba. Dzalika, yang demikian, min anba'il qura, dari berita-berita kampung-kampung, dari berita negeri-negeri. Naqussuhu, kami mengkisahkannya, alaika, atasmu, kepadamu, minha, darinya, dari qura itu, dari kampung yang diceritakan itu, qaimun, ada yang qaim, berdiri.
Apa maksudnya berdiri? Nanti kita bacakan tafsirnya. Wahasid, terhapus. Ada yang berdiri, ada yang terhapus. Dari As-Sa'di. Walamma dzukira qasas haula'il ma'a risalatihim, atau walamma dzakara qasas haula'il ma'a rusulihim, qala Allah Ta'ala li rasulihi dzalika min amba'il qura naqussuhu 'alaik. Ketika Allah menyebutkan kisah-kisah tentang nabi-nabi dengan umatnya masing-masing, kemudian Allah berfirman kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Dzalika min amba'il qura." Itulah sebagian berita. Artinya sebagian, enggak semuanya. Karena tidak semuanya diceritakan kepada Nabi. Dan tidak semua Nabi Allah informasikan. Sehingga Nabi SAW tidak mengetahui semuanya. Minhum man qasasna alaika wa minhum man lam naqsus alaik. Sebagian Nabi kami kisahkan kepada kamu, dan sebagainya tidak kami kisahkan. Maka di sini disebutkan dzalika min amba'il qura. Itulah sebagian berita tentang negeri yang kami kisahkan kepada kamu, sebagian saja, tidak semuanya. Litundirobihi, biar dengannya, dengan pemberitaan itu kamu peringatkan umatmu. Wa yakunu ayatan ala risalatika, dan hal itu menjadi tanda atas benarnya risalahmu, bahwasanya kamu benar-benar seorang rasul. Bagaimana tidak, ini nabi-nabi yang dikisahkan oleh kamu di dalam Al-Quran, ini kan tentang orang-orang yang zamannya jauh sebelum kamu. Tapi kamu tahu persis, seakan-akan melihatnya. Maka tidak mungkin orang bisa menceritakannya kecuali orang tersebut diberi wahyu oleh Allah, sehingga kisah-kisah yang dikisahkan itu menunjukkan benarnya risalahmu, benarnya kenabian kamu. Wa mau'idatan wa dzikra lil mu'minin, serta kisah-kisah yang dikisahkan itu merupakan mau'izah, pelajaran, wa dzikra, dan peringatan lil mu'minin, bagi orang-orang mukmin. Jadi maksudnya dikisahkan agar menjadi pelajaran bagi kita, agar menjadi peringatan bagi kita. Masalahnya sekarang kita bisa mengambil faedah-faedahnya apa enggak? Kita bisa mengambil ibroh-ibrohnya apa hambar saja? Kita benar-benar mengambil hikmah-hikmahnya atau terlewatkan saja tanpa suatu dampak, tanpa suatu pengaruh, bergantung kepada kita. Kalau kita benar-benar bisa mengambil faedahnya, apalagi kisah-kisah ini kan diulang. Ini menunjukkan bahwasanya Al-Quran bukan sekedar kitab wawasan, tetapi kita bercermin sesuatu yang sudah kita ketahui, diulang. Kita bisa ngambil hikmahnya apa enggak? Ngambil ibrohnya apa enggak? Dan orang yang bisa ngambil ibrohnya dipuji oleh Allah. Innama yatadakkaru ulul albab. Sesungguhnya yang bisa mengambil faedah-faedahnya adalah ulul albab. Nah, kalau kita bisa mengambil, maka kita semua insya Allah ulul albab. Tapi kalau kita baca-baca atau nggak berpengaruh kepada kita, nggak ada peningkatan keimanan, ketakwaan, ya belum ulul albab. Belum ulul albab. Nah, kemudian minha qa'imun wa hasid. Apa kata Sa'di qa'im? Minha qa'imun. Di antara kampung-kampung, negeri-negeri yang dikisahkan itu ada yang qa'im, lam yatlaf. Ditafsirkan tidak rusak. Tidak rusak. Bal baqiya min athari diyarihim. Tidak rusak, tetapi masih terlihat sisa-sisanya, enggak rusak.
ma yadullu alaihim, yang menjadi bukti atas keberadaan mereka. Jadi sebagian kampung-kampung, negeri-negeri itu masih qaim, masih ada, tidak rusak. Wa minha hasid, dan diantaranya hasid, qad tahammadat masakinuhum, diantaranya juga ada yang hancur rumah-rumahnya, wa mahallat manaziluhum, hancur tempat-tempat tinggalnya, falam yabqalaha athar, enggak ada sisa-sisa sedikit pun, enggak ada sisa-sisa sedikit pun. Coba kaum mana saja yang diceritakan dalam surat Hud ini, dimulai dari kaum Nabi Nuh, kemudian kaum Ad, kemudian kaum Samud, kemudian kaum Nabi Syuaib, ya, kaum Nabi Lut, Nabi Syuaib, dan sebelumnya di awal tentang Nabi Musa bersama dengan kaumnya yaitu Fir'aun. Itu negeri-negerinya itu ada yang sebagiannya masih bisa dilihat bangunannya, itu yang dimaksud dengan qaim. Ada yang sudah tidak tersisa sama sekali, hasid, itu maksud dari hasid. Ini dalam As-Sa'di. Kita baca dari Al-Baghawi. Dzalika min amba'il qura naqsu 'alaika minha qa'imu wa hasid. Demikianlah dari berita-berita negeri yang kami kisahkan kepada kamu, minha qa'im. Di antaranya ada yang qaim, amir, masih ada, masih tegak. Wa hasid, khorob, rusak, hancur. Ya mirip-mirip ya, yang maksudnya ya sama. Jadi amir masih makmur, masih ada, masih tegak. Kemudian hasid, khorob, rusak. Wakila minha qaim baqiyat al-hitan wa saqatat as-suquf wa hasid al-muha atharun. Ada juga yang mentafsirkan qaim itu bangunannya masih utuh tapi atapnya saja yang enggak ada. Tetapi masih ada utuh bangunannya, atapnya saja yang rusak. Kemudian hasid muha atharuhu, terhapus sama sekali enggak ada sisanya. Al-muha atharuhu dalam Al-Baghawi. Nah, bagaimana warning dari Nabi kalau kita melewati daerah yang pernah diadab? Apa kata Nabi? Jangan didatangi. Nggak boleh mendatangi tempat-tempat yang dulu Allah adab. Nggak boleh. Kalau memang terpaksa mendatangi, melewat, maka lewatlah sambil menundukkan kepala dengan penuh ketakutan. Dengan penuh ketakutan. Sehingga kalau kita belum membaca beritanya ya, belum membaca beritanya yang lengkapnya gimana, tetapi sejauh atau sependek yang saya ketahui, di Jazirah Arab, tempat-tempat yang merupakan bekas dihancurkannya suatu kaum oleh Allah tidak diapa-apain, karena memang nggak boleh didatangi, nggak boleh didatangi, apalagi dijadikan tempat wisata, ya lebih nggak boleh lagi. Jadi boleh, kalau memang terpaksa harus mendatangi, maka menundukkan kepala dengan penuh ketakutan. Dan pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang kafir Quraisy pernah melewati suatu tempat yang namanya Sadum. Yang di situ dulu kaum Nabi Lut dibalikan buminya, atas jadi bawah, bawah jadi atas. Walaqad atau alal qaryatil lati umtirat matarus saw afalam yakunu yarawnaha bal kanu la yarjuna nusyura. Di dalam surat Al-Furqan. Ini tentang orang kafir Quraisy yang mereka rombongan melewati daerah Sadum yang dulu dihujani dengan batu. Awalam walaqad atau alal qaryatil lati umtirat matarus saw, batu negeri yang dihujani dengan adab.
Tapi mereka tidak bisa mengambil ibrah. Wong nyata-nyata tahu ini kaumnya Nabi Lut dulu di sini diadab dan melewatinya, tapi nggak ngefek. Tetap saja tidak beriman kepada Nabi. Nah, itu yang dimaksud orang yang tidak bisa mengambil pelajaran. Maka di sini Allah berfirman, "Dzalika min amba'il qura naqushu 'alaik minha qa'imun wa hasid." Kami ceritakan kepada kamu tentang sebagian berita terdahulu biar kamu peringatkan mereka, biar mereka sadar. Nah, kemudian disebutkan di dalam tafsir Al-Wasit, wa yulahad anna as-surah al-karimah qad saqat lana tilkal qasas hasba tartibiha at-tarikhi waz-zamani liahdafin. Diperhatikan, surat yang mulia ini, surat Hud, telah menceritakan kisah-kisah sesuai dengan urutannya. Urutan apa? Urutan sejarah secara waktunya. Jadi itu urut zamannya. Zamannya urut. Zamannya berurutan. Disebutkan secara berurutan. Lihdafin min ahamiha, untuk suatu tujuan-tujuan yang terpenting yang bisa dinukil disebutkan di sini. Al-awwal ibrazu wihdatil aqidah tidak watil anbiya'i jami'an, untuk menunjukkan betapa seluruh nabi memiliki akidah yang sama, nggak ada bedanya. Jadi sengaja diceritakan secara berurutan sesuai dengan sejarah, sesuai dengan zamannya, untuk menunjukkan bahwa akidah seluruh nabi semuanya sama. Faqulu nabiyyin qad qala liqaumihi u'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Semua nabi mengatakan kepada kaumnya, sembahlah Allah saja, tidak ada bagi kalian Tuhan yang lainnya. Kan kalau kita mau kembali lagi, bagaimana ucapannya Nabi Nuh kepada kaumnya, bagaimana ucapannya Nabi Hud kepada kaumnya, semuanya mengatakan u'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Sembahlah Allah, tidak ada Tuhan selainnya bagi kalian. Jadi menunjukkan seluruh nabi akidahnya sama persis, gak ada bedanya. Berarti termasuk Nabi Isa. Iya, termasuk Nabi Isa. Ada apa kemudian dinyatakan Nabi Isa berbeda, sehingga dikatakan bukan Nabi, dia Tuhan? Sejak kapan pergeserannya? Sejak kapan pergeserannya? Ya, pergeserannya sejak orang Yahudi merusak ajaran Nabi Isa, sehingga kemudian kaumnya Nabi Isa yang awalnya mentauhidkan Allah kemudian masuk menjadi Trinitas yang menciptakan orang Yahudi. Jadi sejak itu sampai di antara mereka ketika sudah meyakini Trinitas juga terjadi perbedaan pendapat. Trinitas itu apa saja? Tuhan Bapa, Tuhan Anak, satunya lagi Tuhan Ibu. Nah, nanti kelompok yang lain nggak begitu. Trinitas itu Tuhan Bapa, Tuhan Anak, satunya Roh Kudus itu. Nah, jadi terjadi perbedaan pendapat. Karena ciptaan rumusan oleh Saul. Saul itu pemuda Yahudi yang kemudian dikenal dengan Paulus. Jadi seluruh nabi akidahnya sama, mentauhidkan Allah Ta'ala. Maka kalau bisa memahami ini, gampang sekali untuk memahami Isa yang mereka panggil Yesus sesungguhnya adalah Nabi, tidak ada bedanya dengan nabi-nabi yang sebelumnya. Bukan Tuhan. Ketika mereka mengatakan, dia loh ada tanpa ayah, berarti anak Tuhan. Sudah Allah bantah, inna matala Isa indallahi kamatali Adam, khalaqahu min turabin, summa qala lahu kun fayakun. Permasalahan Isa nggak ada bedanya dengan Adam. Malah Adam diciptakan dengan kun fayakun, tanpa ayah, tanpa ibu. Isa masih melewati ibu, nggak ada bedanya dia dengan nabi-nabi yang lainnya. Kenapa kemudian dituhankan? Nah, ini yang pertama. Ibrazu ihdatil aqidah fi da'watil anbiya. Untuk menunjukkan seluruh nabi akidahnya sama, gak ada bedanya. Sehingga
semua nabi dan umatnya disebut apa? Semua nabi dan umatnya disebut apa? Muslim. Ibnu Abbas menjelaskan surat Al-Hajj yang berbunyi huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi hadha. Dia Allah menamai kalian dengan sebutan muslim dari dulu sampai sekarang ini. Kenapa? Dari dulu sampai sekarang ini sampai Muhammad SAW disebut dengan muslim karena semuanya beragama Islam. Semuanya memiliki akidah yang sama. Naam. Yang kedua, ibrasun annan nasa fi kulli zaman wa makan fihim al-akhyar alladzina yattabi'una ar-rusul wa fihim al-asyrar alladzina yuharibuna al-haq. Diceritakannya kisah-kisah Nabi secara urut di dalam surat Hud untuk menunjukkan bahwasanya di setiap zaman dan setiap tempat selalu ada orang baik di samping orang-orang buruk. Itu zaman Nabi Nuh, orang semuanya buruk, ada yang baik. Meskipun yang baik sangat sedikit gitu kan. Demikian juga zaman setelahnya Hud, Saleh, kemudian Ibrahim, Lut, kemudian Syu'aib. Orang-orang pada buruk semuanya, tapi ada yang baik. Jadi setiap zaman di samping orang-orang yang buruk pasti ada orang yang baik. Makanya saya ingat betul Ustadz Irul Haris rahimahullah ta'ala menyampaikan beberapa kali, seingat saya, ketika pulang dari umroh bilangnya begini, saya berkesimpulan ternyata orang baik masih banyak. Nah, kalau pulang dari umroh nanti bilangnya begitu, saya merasakan ternyata orang baik masih banyak. Yang dimaksud ya, jadi kita menerjemahkan ucapannya beliau, kesannya beliau. Di sini banyak kemungkaran, kemaksiatan. Tetapi begitu berangkat umroh di Mekah, Madinah, kok orang semuanya soleh gitu ya, berlomba-lomba ibadah. Padahal zuhur itu 1 jam lagi. Tapi orang-orang sudah pada datang jauh-jauh, orang pakai payung gitu, panas-panas. Berarti masih banyak orang baik ya, kata beliau. Berarti masih banyak orang baik. Dan setiap 100 tahun sekali, kata Nabi, ada mujaddid, orang yang memperbarui agama. Apa yang dimaksud memperbarui agama? Bukan membikin-bikin baru, tetapi agama yang sudah bias, ada mujaddid setiap 100 tahun sekali. Dan para ulama mengatakan bisa jadi Ibnu Taimiyah termasuk yang disebutkan Nabi ini. Karena pada zaman Ibnu Taimiyah kerusakan luar biasa sekali. Bukan saja kerusakan yang ditimbulkan oleh orang-orang Genghis Khan dan semacamnya, tetapi di dalam tubuh kaum muslimin sendiri paham sufi sangat banyak sekali, termasuk paham-paham yang menyimpang di dalam bab sifat-sifat Allah. Maka Ibnu Taimiyah umurnya masih 20 tahun, tetapi orang-orang melihatnya sebagai Syekhul Islam, kamus berjalan, sehingga digelari Syekhul Islam. Beliau kalau berbicara tafsir, maka orang mengatakan beliau ini ngertinya cuma tafsir tok, nggak ngerti yang lainnya. Karena saking dalamnya tentang tafsir. Ketika berbicara tentang fikih, orang-orang berkesan, beliau ini ngertinya fikih tok ini. Karena dalamnya tentang fikih. Nanti ketika berbicara tentang tarikh, sejarah, orang-orang mengatakan, oh beliau ini pakar sejarah, ngerti cuma sejarah tok. Karena dalamnya di dalam sejarah. Padahal umur masih 20 tahun. Masih 20 tahun. Dan para ulama mengatakan bisa jadi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab termasuk yang disebut dalam hadis Nabi termasuk yang setiap 100 tahun. Nah, jadi
Di setiap zaman pasti ada orang yang baik di saat manusia pada rusak. Di saat manusia memerangi hak, pasti ada orang baik. Dan ini berlangsung sampai hari kiamat. Dan di antara yang disebut di dalam hadis, ketika orang-orang pada menyembah Dajjal, karena terfitnah oleh Dajjal, karena fitnah Dajjal adalah fitnah yang paling besar di antara fitnah yang pernah ada di dunia. Gak ada yang fitnahnya melebihi fitnahnya Dajjal. Dajjal berbuat seperti perbuatan Tuhan, maka pada menyembahnya. Nah, di saat orang-orang pada terkena fitnah, ada orang yang tidak terkena fitnah. Dia mengatakan, wahai manusia, ketahuilah dia itu Dajjal. Saya mengetahuinya dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Masyaikh ketika menjelaskan hadis ini mengatakan, di antara yang selamat dari fitnah Dajjal adalah orang yang pelajari ilmu hadis. Orang yang pelajari hadis-hadis Nabi. Karena dia mengatakan, wahai manusia, ketahuilah dia itu Dajjal. Saya mengetahuinya dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi akan terus ada sampai hari kiamat orang yang baik-baik di saat di sekitarnya memerangi hak. Kemudian yang berikutnya, bayanul aqibah al-hasanah allati intaha ilaiha al-mu'minun bisababi imanihim wa sidqihim wa amalihim as-salih wal aqibah as-sayyi'ah allati intaha ilaiha al-kafirun bisababi kufri ma'aradin adil haq. Kita melihat setiap kisah Nabi dengan kaumnya, endingnya sama, semuanya sama. Semuanya sama. Yang beriman, maka mereka mendapatkan kesudahan yang baik. Yang tidak beriman, karena kekufuran dan kedustaan terhadap nabinya, mendapatkan ending yang tidak baik. Nabi Nuh yang mengikutinya selamat dari angin topan yang sangat gede, banjir yang luar biasa, selamat. Yang kufur habis. Sampai parah sekali pada zaman Nabi Nuh, gak ada manusia kecuali yang di kapal itu. Gak ada manusia di muka bumi kecuali yang ada di kapal itu. Sehingga dikatakan kita ini keturunannya kaumnya Nabi Nuh, atau kita ini keturunannya Nabi Nuh. Yang dimaksud ketika ditenggelamkan semua yang di luar kapal habis, maka yang melahirkan keturunan adalah orang-orang yang di kapal itu. Kemudian misalnya melihat kaumnya Nabi Lut, yang beriman ya yang endingnya bagus, yang endingnya baik, yang beriman pada Nabi Lut. Selebihnya ya dijungkir balikan negerinya, mereka merasakan dampaknya. Nah, maka berupayalah untuk endingnya bagus alias husnul khotimah. Dan orang itu akan meninggal sesuai dengan kebiasaannya. Kalau kebiasaannya baik dan itu yang terus dijalanin kebaikan setiap saat sepanjang umurnya kebaikan, ya nanti matinya di atas kebaikan. Tapi kalau orang sepanjang umurnya dengan keburukan, ya dia akan mati di atas kebiasaannya itu keburukan. Orang akan mati di atas kebiasaannya, itu secara umum. Ada juga yang secara khusus kebiasaannya baca Quran, akan Allah wafatkan ketika sedang baca Al-Quran. Kita melihat postingan YouTube dikirim, durasinya mungkin nggak ada 5 menit, Syekh berkhutbah, kita ikuti karena pendek, kita ikuti. Beliau lagi menceritakan kejadian nyata seorang yang sudah sepuh, tapi belum bisa baca Al-Quran. Tapi ya sadarnya ketika sudah sepuh itu, sehingga mau baca Al-Quran ya sudah nggak bisa, sudah sepuh. Tetapi dia senang Al-Quran. Setiap kali ke masjid dia datang ke rak Al-Quran. Dia ambil mushaf. Dia kan nggak bisa baca, ya nggak mungkin dia baca. Dia cari orang, tolong baca. Nanti dia dengarkan. Nanti pas datang lagi ke masjid, dia pasti selalu ke rak Al-Quran, ngambil Quran. Nanti
melihat orang yang ada di sekitarnya, dia kasih Al-Quran, tolong baca, nanti dia dengarkan. Terus kebiasaannya seperti itu. Apa yang terjadi? Pas dia nyuruh orang baca Al-Quran, dia dengarkan, maka yang diminta membacakan melihatnya, lo kok tidur, ngantuk? Dibangunin, Pak, sudah meninggal. Meninggal di atas kebiasaannya. Semoga kita semua husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Ini saja sampai ayat 100. Semoga kita bisa mengambil ibrah pelajarannya dan berdampak dalam kehidupan kita sehingga meningkat keimanan dan ketakwaan kita. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.